Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 8 Februari 2022 dalam pekan biasa kelima tahun C. Bacaan dibawakan oleh Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Indiana Jane, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja bab 8 ayat 22 sampai dengan 23, ayat 27 sampai dengan 30. Pada hari pentahbisan rumah Allah, Raja Salomo berdiri di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ia menadahkan tangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau. Apalagi rumah yang kudirikan ini. Karena itu, berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya siang malam mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, terhadap tempat yang tentangnya Kau katakan, Namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Dengarkanlah dari tempat kediaman-Mu di surga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya
Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Lihatlah kami, ya Allah, perisai kami. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Alleluia, 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 alleluia. Condongkanlah hatiku kepada perintah-Mu, ya Allah, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegangan pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri.
Karena Musa telah berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu," dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, "Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu?" Sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa dan ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Peka terhadap kehendak Allah. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda, kita sebagai makhluk sosial memerlukan kemampuan beradaptasi agar kehidupan atau interaksi dengan orang lain bisa berjalan dengan baik. Namun terkadang konflik rentan terjadi. Gejolak sosial tidak dapat terelakkan. Kita sebagai manusia tanpa berpikir lebih mendalam seringkali dengan mudahnya menghakimi orang lain yang mempunyai perilaku dan tindakan yang berbeda dengan kebiasaan kita. Iman Katolik mengajarkan kepada kita untuk selalu memberi jeda antara aksi dan reaksi. Secara sadar, kita harus isi ruang tersebut dengan kasih dan kabar gembira dari Yesus Kristus. Sebagai orang Katolik, tentu kita menyadari bahwa kabar sukacita dari Allah menjadi sumber kehidupan. Maka, pertama-tama yang harus dilakukan adalah mencintai Allah. Dengan mencintai Allah secara total dan radikal, maka dengan sendirinya kita juga mampu mencintai diri sendiri, orang lain, dan semua ciptaannya. Aspek kemanusiaan harus kita utamakan, bukan hanya kepentingan atau pandangan pribadi semata. Budaya yang kita hidupi adalah sebuah sarana dari Allah untuk memberi warna kepada semua orang untuk menyembah dan berbakti kepada Allah, bukan untuk menghakimi sesama kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Markus 7, 1-13, dikisahkan bagaimana serombongan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menghakimi murid Yesus yang bertindak berbeda dengan kebiasaan mereka. Yesus dengan tegas menghardik para orang Farisi dan ahli Taurat tersebut, di mana mereka bertindak atas nama aturan, bukan bertindak berdasar kasih dan sukacita dari Allah. Perintah dari Allah menjadikan manusia lebih terbuka untuk senantiasa menerima sapaan dan tawaran Allah dalam kasih dan anugerah itu sendiri. Bukan sebaliknya, menggunakan perintah Allah untuk menghakimi sesama kita. Situasi dunia saat ini, banyak dari kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang tidak ideal. Banyak dari kita berpikir bahwa dunia ini sudah tidak umum. Di sekitar kita banyak kita temui individu-individu yang berperilaku negatif menurut pandangan atau stigma kita. Seorang yang kita anggap penipu misalnya, atau seorang anak yang dengan beraninya menentang orang tua. Atau kita jumpai pribadi-pribadi yang mempunyai keunikan perilaku hidup. Bukankah itu beberapa tawaran yang Allah sajikan kepada kita untuk mewartakan kasih dan kabar gembira dari Allah kepada mereka yang tersingkir? Iman Katolik menuntut kita untuk bertindak lebih mendalam, menyelami ruang-ruang kosong kehidupan sesama kita, tanpa harus menggurui ataupun menghakimi, dan juga
memberi jeda antara aksi dan reaksi dari apapun yang kita temui. Dengan menangkap gerak-gerik batin kita secara bijaksana, berlandasan kasih dan sukacita dari Allah. Cara merespon sapaan dan tawaran Allah tentunya akan berbeda satu dengan yang lain. Namun, mempunyai tujuan yang sama dalam tatanan dan pola pikir Allah. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda semua, mari kita bersama berlatih lebih dalam untuk menghidupi semangat cinta kasih dari Allah dalam praktek kehidupan kita yang nyata. Berkat Tuhan menyertai kita semua.